Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirza Hanum Salsabila dengan NIM 185030717111006 dari kelompok 7 kelas 4A2. Di sini saya akan menjelaskan analisa protein dengan metode Biuret. Pertama, ada gambaran umum dari protein. Nah, protein merupakan salah satu zat makronutrien yang sangat penting bagi tubuh kita karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh serta zat pembangun dan pengatur. Protein itu sendiri merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki lemak atau karbohidrat. Karena terdiri dari banyak sumber asam amino, protein berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan ikatan amida atau peptida. Nah, selanjutnya ada uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Reaksi Biuret merupakan reaksi warna yang umum untuk gugus peptida dan protein. Adanya ikatan peptida menandakan adanya protein karena asam amino berikatan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida untuk membentuk protein. Nah, reaksi positif dari uji Biuret ini ditandai dengan terbentuknya warna ungu karena terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida. Nah, kemudian ada tujuan analisa. Jadi tujuan analisa dari analisa protein dengan metode Biuret ini adalah agar kita dapat melakukan identifikasi keberadaan protein secara kualitatif dan mengetahui kadar protein berbagai macam bahan sumber protein melalui uji kuantitatif Biuret. Dan diharapkan juga dari tujuan ini adalah kita dapat mengetahui kadar protein dari sampel yang tertinggi itu apa dan yang terendah itu apa. Untuk alat yang digunakan ada spektrofotometer UV vis untuk mengukur nilai absorbansi dan mendapatkan kurva standar, lalu sentrifuge untuk mengendapkan protein yang terdenaturasi pada sampel cair, lalu mortar dan alu untuk menghaluskan sampel padat, kemudian tabung reaksi untuk menampung larutan sampel, kemudian ada inkubator untuk menginkubasi larutan. Kemudian bahan yang diperlukan ada reagen Biuret digunakan untuk membuktikan keberadaan gugus kimia ikatan peptida dalam protein, lalu ada larutan BSA untuk membuat kurva standar karena stabilitas untuk meningkatkan sinyal dalam tes, kurangnya efek dalam reaksi biokimia dan biayanya rendah. Lalu ada sampel yang akan diuji kadar proteinnya. Kali ini aku akan menjelaskan prinsip analisa dari analisa protein dengan uji Biuret ini ya. Jadi, ion Cu2+ atau yang merupakan reagen Biuret dalam suasana basa akan bereaksi dengan polipeptida pada protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Kenapa sih harus suasana basa? Karena dalam suasana basa, CuSO4 bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida membentuk kompleks berwarna ungu. Reaksi positif tersebut terjadi dengan adanya perubahan warna menjadi ungu akibat terjadinya persenyawaan antara cadangan N dari peptida dan O dari air. Nah, seperti contoh yang aku tunjukin ini, jadi yang ada di bagian kiri merupakan larutan yang negatif dan tidak bereaksi dengan Biuret, tapi sedangkan yang ada di bagian kanan dia bereaksi dengan Biuret dan akhirnya berubah menjadi warna ungu. Nah, ungu tersebut berarti menandakan bahwa adanya protein di dalam larutan sampel tersebut. Reaksi ini positif hanya terhadap 2 ikatan peptida atau lebih, dan negatif untuk asam amino bebas. Jadi, bila reaksi ini positif berarti ia hanya bereaksi pada larutan sampel yang memiliki 2 ikatan peptida atau lebih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur dan analisa prosedur dari analisa protein metode Biuret ini. Jadi prosedurnya ini dibagi 2, yaitu yang pertama membuat kurva standar dan yang kedua analisa protein dengan Biuretnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kurva standar terlebih dahulu. Langkah pertama, buatlah larutan standar BSA atau kasein dalam Aquades dengan konsentrasi 5 mg per mili. Pembuatan larutan standar ini bertujuan untuk standarisasi larutan yang dianalisis yang digunakan untuk pembuatan kurva standar.
Tahap kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 mili larutan protein standar. Kemudian, tambahkan Aquades sampai volume total masing-masing sebanyak 4 mili. Tahap ketiga, tambahkan 6 mili pereaksi biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi lalu homogenkan. Reagen biuret ini adalah campuran senyawa anorganik, yaitu kalium hidroksida, kalium natrium tartat, dan tembaga sulfat. Kalium tartat ditambahkan untuk kompleks dan menstabilkan ion kupri. Tahap keempat, simpan tabung reaksi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit sampai terbentuk warna ungu sempurna. Tahap inkubasi ini berfungsi agar terjadi penyesuaian larutan dan reaksi yang terjadi pada suhu tersebut. Tahap kelima, ukur absorbensi larutan standar menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Catat nilai absorbensi tiap larutan dan buatlah kurva standarnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu analisa protein dengan metode biuretnya. Jadi, pertama-tama, timbanglah sampel padat kurang lebih 3 gram, lalu tambahkan sebanyak 15 mili Aquades. Kemudian, hancurkan sampel padat menggunakan blender atau dengan mortar dan alu. Hancuran yang diperoleh disaring, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 4000 round per meter selama 15 menit. Kemudian supernatan diambil untuk dipergunakan sebagai sampel. Protein dalam supernatan adalah soluble protein. Untuk sampel cair yang berupa protein konsentrat dan tidak keruh, maka sampel cukup dihancurkan saja. Jika sampel cair keruh atau mengandung bahan-bahan yang mengganggu seperti glukosa, maka harus dilakukan perlakuan sebagai berikut. Ambil ekstrak sebanyak 0,4 mili dan masukkan ke dalam tabung reaksi seperti pada waktu penetapan standar. Kemudian tambahkan Aquades sampai volume total masing-masing 0,6 mili. Kemudian tambahkan 10% TCA atau trichloroacetic acid sebanyak 1 mili pada masing-masing tabung reaksi agar protein terdenaturasi. Kemudian sentrifuge pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit sampai protein terdenaturasi mengendap. Supernatan dibuang dengan cara dekantasi. Ke dalam endapan, ditambahkan 2 mili ethyl ether, campur merata lalu sentrifuge kembali untuk menghilangkan residu TCA, biarkan mengering pada suhu kamar. Ke dalam endapan kering tersebut, ditambahkan Aquades sebanyak 4 mili, lalu homogenkan. Kemudian tambahkan 6 mili pereaksi biuret, alkali dalam reaksi ini akan melarutkan endapan yang tersisa. Inkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Inkubasi ini bertujuan untuk penyesuaian suhu. Lalu ukur absorbensinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer dan catat absorbensinya dan hitung kadar proteinnya. Pengukuran absorbensi yang dilakukan pada dua bagian ini bertujuan untuk mengetahui absorbensi sampel dan membandingkannya dengan absorbensi yang diperoleh larutan sampel lain untuk mengetahui konsentrasi sampel. Berikut ini merupakan contoh hasil akhir dari uji analisa protein dengan metode biuret. Bisa dilihat pada foto tersebut, hasil sampelnya itu dari protein albumin telur. Hasil akhirnya berubah menjadi warna ungu yang menandakan itu positif dan mengandung protein. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang analisa protein dengan metode biuret. Nah, berikut ada referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini, mungkin bisa dicek. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada penjelasan yang masih belum jelas. Sampai di sini penjelasan saya tentang analisa protein dengan metode biuret. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.